Di Banten ini kenapa sih di Banten khususnya di Kabupaten Serang banyak pengangguran? Nah, menurut pendapat pribadi Bung Det ini seperti apa nih? Apakah banyak ataukah biasa aja sedang ataukah sulit sekali mencari pekerjaan di Kabupaten Serang dan kota ini bagaimana Sebenarnya nih? sih kalau menurut pribadi saya ya memang di Banten sendiri kalau memang lihat angka pengangguran lumayan banyak ya. Mm-mm. Serangkap info, karir Anda dimulai dari sini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu tentunya. Dan ini adalah podcast pertama kita di Serangkap Info. Dan tentunya seperti yang telah ada di timeline ya, telah ada di info-info sebelumnya. Kalau misalnya saya sebagai asisten dari admin Loker Cup Serangkap Info, loh kok belibet? Saya jadi grogi ini ya. Saya jadi grogi karena saya ini akan ngobrol-ngobrol sama HRD, salah satu HRD yang sudah hadir tepat di sini di depan saya tentunya nih teman-teman. Salah satu HRD yang ada di perusahaan Banten ya, di Banten. Namun kayaknya untuk nama perusahaannya di skip dulu. Karena ini ada nanti kita tanya aja lah langsung ya sama Bapak ini ya. Langsung saja nih Anita mau perkenalan dulu sama bapaknya nih. Ini adalah Bapak Hedi Humaydi SE. Iya. Dan sering panggilannya apa Pak? Boleh dipanggil Bung Dedi aja. Bung Dedi aja Jadi nih biar lebih teman-teman. enak gitu. Ya, Oke, jadi kita panggilnya Bung Ded ya. boleh. Nah, gimana nih Bung Ded? Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Tetap Alhamdulillah. harus prima ya, tetap harus jaga kesehatan tentunya ya dalam Apalagi pandemi di ini. masa pandemi ini Betul. ya kita harus pintar-pintar menjaga kondisi tubuh ya. Betul sekali. Apalagi nggak ada kayaknya untuk di perusahaan Bapak sendiri tidak ada WFH ya gitu ya Pak ya? Tetap. Mayoritas ya, kalau memang di industri ya, di industri kita kalau WFA apa yang akan dihasilkan? Karena prioritasnya hasil Betul, gitu. betul sekali. Jadi harus tetap Senin sampai Jumat tetap harus ke Betul. kantor, tetap harus kerja gitu ya. Jadi tetap harus menjaga kondisi tubuh juga tentunya. Nah ini Bung Det, aku penasaran nih sama latar belakang dari pendidikan Bung Det sendiri nih. Apa sih mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Boleh. Jadi kalau latar belakang pendidikan saya memang kalau bisa dibilang kurang cemerlang ya. Kenapa tuh? Ya, saya muncul dari salah satu kampung yang jauh di sana gitu kan ya kan. Iya. Artinya seorang anak kampung pun bisa gitu kan, bisa untuk Betul. meraih cita-citanya gitu, meraih cita-cita, meraih Impian. impiannya gitu. Saya ini dari mulai SD mau saya cerita atau Seenaknya Bung Det aja gitu. gitu ya. Pokoknya yang penting kita bisa memberikan motivasi juga gitu kan sama teman-teman yang sedang nonton nanti gitu. Jadi SD saya ya, sekolah SD saya itu jauh ya, jauh di perkampungan yang jauh dari kata strategis ya. Oke, berarti jauh banget gitu ya Jauh Pak. Perlu perjuangan mungkin untuk sekolah juga gitu ya Pak ya. Ya nggak begitu juga, tapi artinya secara geografis di ujung gitu kan. Di ujung. Akan tetapi pada saat SD mungkin waktu kecil saya belum ada sih keinginan atau kamu harus jadi apa, saya harus jadi apa. Belum waktu itu, apalagi HRD saya nggak tahu sama sekali. HRD atau kalau dulu personalia ya, yang lebih familiar gitu kan. Ya artinya di situ berawal dari yang tadi saya bilang, saya dari kampung gitu kan. Cuman pada saat itu memang momennya di pas lulus SMA saya momennya. Oh, udah mulai dapet gitu ya? Betul. Momennya pas lulus SMA ya mungkin karena jalan hidup ya, jalan hidup. Pada saat itu orang tua saya pindah rumah. Nggak tahu kenapa alasannya pindah rumah. Pindah rumah yang lokasinya lumayan strategis sehingga membuka wawasan saya pada saat itu kan, wawasan saya untuk
lebih maju gitu, lebih maju. Oh iya. Akan tetapi ini kita latar pendidikan kalau menurut saya semuanya penting, Betul. sangat penting, sangat penting sekali, karena ini akan menentukan, ini akan mempengaruhi kita di masa depan. Iya. Ya, memang pada saat itu saya sendiri untuk pendidikan belum ada target, Kepikiran, target. belum ada target saya ini harus kemana gitu. Oke. Karena memang saya lulus SMA pun langsung bekerja. Oh begitu. Betul. Jadi nggak langsung sekolah dulu saya. Oh nggak kuliah dulu gitu ya Pak ya? Enggak. Apa dulu pikirannya tuh, yang penting cari uang lah gitu? Bukan. Apa gimana? Karena memang keadaan. Oh keadaan. Ini saya jujur ya, karena Iya, memang iya. keadaan. Saya nggak langsung kuliah ketika saat lulus sekolah SMA waktu itu, nggak langsung kuliah. Jadi saya berkelana dulu, saya ya serabutan lah, kerja serabutan. Karena memang pada saat itu saya juga pernah merasakan susahnya mencari kerja. Oh gitu. begitu. Dan pada akhirnya saya mendapat pekerjaan di luar kota saya, Oh di luar kota. di luar Serang ya. Tapi nggak jauh sih, di Tangerang aja. Oh, oh berarti Bapak ini asli Serang ya? Betul, saya Asli Serang. asli Ya, Serang. Oke. Dari lahir di Serang. Betul. Setelah lulus SMA, Betul. itu sempat beberapa lama gitu Pak. Berapa lama itu Pak? Sulitnya mencari kerja itu berapa lama Pak? Saya kalau tidak salah sih dari 2005 saya baru merasakan dunia kerja itu di tahun 2008 ya. Oh sekitar 3 tahunan ya Pak ya? Betul. 3 tahunan. Dan pada saat itu pun posisinya bukan kayak sekarang gitu. Saya kalau di level perusahaan itu ya level terbawah lah, kalau mau ngomong levelnya level terbawah sekali. Iya. Operator, helper, saya jalani gitu kan. Karena saking sulitnya mencari kerja itu ya Pak ya. Betul. Dan betul. itu pun pertama kalinya mendapatkan pekerjaan itu di luar kota, yaitu Tangerang ya. Jadi di Serang sendiri saya belum dapat pada saat Oke, saking iya. susahnya. Mungkin karena yang membuat menjadi faktor pada saat itu mungkin ya informasi dan relasi lah, relasi ya. Karena relasinya dari Tangerang, coba di Tangerang nih begini caranya kan gitu. Itu penting. Relasi juga penting. Oke. Bukan hanya keahlian saja ya. Kita ngomong ini untuk rekan-rekan Serang Kabinpo ya, bagi para pencari kerja, relasi juga penting. Nanti kita akan jelaskan relasi itu dari mana gitu, datangnya atau caranya gitu. Cara mendapatkan relasi gitu mungkin ya. Betul. Oke. Jadi sekali lagi untuk latar pendidikan sangat penting. Iya. Ya, bukan hanya pendidikan formal saja yang harus kita tempuh. Termasuk keahlian kayak kursus-kursus keahlian itu penting karena akan berpengaruh sekali karena di perusahaan ya, di perusahaan atau di dunia kerja kompetensi itu sangat kental gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri, kita harus benar-benar lebih dari orang lain. Betul. Sehingga, karena persaingan pun ketat gitu ya Pak ya. Ya kembali lagi tuh ya, kalau dilihat dari angka pencari kerja dan jumlah lowongan yang ada itu sangat jauh sekali. Jauh sekali ya Pak. Perbandingannya. Ya, Terutama betul. kalau kita ngomong di Banten ya, yang cari kerja 10 lowongannya hanya 1 misalkan. Iya, gitu. iya, Bahkan iya. bisa lebih gitu. Saya bisa ngomong gitu kan. Betul. Ya mungkin ya pesan saya latar pendidikan sangat penting, jadi jangan sampai putus asa ya. Ya. Karena selagi ada kemauan, selagi kita Mau niat. untuk belajar, karena Iya. memang belajar sih nggak ada batasan. Betul. Nggak ada batasan waktu. Kan belajar sampai akhir hayat gitu Betul. kan Pak ya. Tapi secara formal gitu, Iya. formal kita kan ada jenjang dari SMA ke Betul, kuliah, betul. ke S2 dan seterusnya gitu kan. Itu selagi kita mau, selagi kita ada kemauan gitu. Jangan berputus asa Betul, gitu ya Pak ya. betul. Karena semakin kita jenjangnya tinggi, nah itu semakin peluang itu banyak yang akan kita dapat. Nah, itu tadi dia teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang lulus SMA misalnya atau lulus SMK terus
mungkin nggak ada biaya gitu kan, nggak ada biaya untuk lanjut kuliah gitu kan Pak ya. Tapi kalau ada kemauan niat yang kuat dari dalam diri kita sendiri, mungkin bisa bisa mencari beasiswa atau apa gitu kan Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi yang penting niat dulu aja, dan itu pasti akan ada jalannya gitu, betul ya Pak ya? Mungkin ada satu saran juga ya, ya karena ada juga sekarang kuliah yang kelas karyawan kan ya. Betul, kelas karyawan. Ya mungkin kita bisa kerja di mana dulu, upgrade gitu. dulu Betul. nanti. Karena memang ya kita sama-sama tahu kondisi sekarang ya, bukan di Indonesia Sulit saja ya, gitu, betul. di dunia kita lagi masa pandemi, sulit sekali untuk Lagi masa-masa krisis gitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu dari dia tadi. Semoga bisa memberikan inspirasi dan memotivasi teman-teman juga nih. Jadi jangan patah semangat tentunya. Nah, ini Bung Det, kita setelah ngobrol-ngobrol tentang latar belakang nih ya. Nah, riwayat menjadi HRD ini ada di mana saja sih? Nah, apa boleh disebutkan kan nih? Nggak boleh ya? ya mungkin clue aja ya. Clue aja, atau enggak sebutkan berapa perusahaannya aja deh. Waduh, kayak ini aja. Pindah-pindah gitu. Iya. Nah, ya, jadi ini seru ya, kalau diceritakan riwayat saya menjadi seorang HRD itu sangat panjang ceritanya, sangat panjang sejarahnya. Ya kembali lagi tadi, pekerjaan pertama saya atau saya pertama kali bekerja itu di luar kota, di Tangerang. Iya. Nah ini berlanjut menjadi salah satu menjadi cerita saya gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa buat motivasi kawan-kawan betul yang di luar sana ya. Jadi pada saat saya pertama kali kerja itu di Tangerang, yaitu di perusahaan makanan waktu itu, perusahaan makanan ringan ya, kayak coklat-coklat gitu Mbak ya. Gitu. Oh, dikasih clue deh. Kasih clue, ya. Perusahaan pabrik coklat di Tangerang, udah cari dah. Jadi karena di dalam satu pekerjaan itu kita tidak mungkin sendiri, ada tim. Betul. Pasti ada tim, ada kawan, ya, ada rekan kerja gitu. Betul. Tiap harinya. Nah kebetulan pada saat itu saya tandem saya, rekan kerja saya memang seseorang ya yang memang usianya sudah lumayan jauh di atas Bapak. Betul. Dan kurang lebih 2 tahun atau 1 tahun lagi mau pensiun ya, masa pensiun. Oh iya. Jadi bisa dibayangkan itu berarti kisaran umurnya 53 atau 54 tahun. Iya. Secara pergerakan, secara tenaga sudah berkurang. Iya. Nah pada saat itu bukan saya itu merasa dirugikan dengan adanya tandem yang sudah umur ya, bukan. Malah sebaliknya. Saya berpikir gitu kan, apakah saya akan seperti orang itu? Iya. Pada saat itu, karena pendidikan saya pada saat itu memang masih SMA, pada saat itu SMA. Apakah saya akan seperti orang ini gitu, bekerja di perusahaan sampai pensiun, begini aja gitu kan. Jadi itu menjadi titik balik saya, sehingga saya berpikir ulang gimana caranya saya bisa berkembang. Oke. Atau bisa jenjangnya lebih naik lagi. Nggak mau lah di sini aja gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Jalan di tempat aja gitu. Nah ini penting ya. Ini penting menjadi salah satu momen. Iya. Pada saat itu momen, kalau ngomong kita terlalu formal, momen kebangkitan. Oh iya. Tapi memang betul Pak. Karena kan kita kalau hidup itu benar-benar harus maju gitu. Betul, ya. Bagaimana caranya kita tuh supaya maju dan berkembang. Pasti itu diinginkan semua orang. Betul. Diinginkan semua orang. Tapi tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa untuk mengambil momen gitu kan. Ya. Jadi kita kembali lagi tadi ya, pada saat itu saya melihat atau berpikir saya ini akan seperti orang ini atau seperti teman saya ini sampai pensiun. Bekerja ya, pada saat itu saya merasakan pekerjaan lumayan berat gitu kan. Jadi kita ngomong for the first time lagi gitu ya Pak.
Pertama fighting kali, gitu. iya. Jadi dengan target sekian kita harus mendapatkan hasil sekian gitu kan dalam satu Hari atau gitu kan, satu jam kerja lah sehari. Oke. Satu hari kerja, Iya. satu hari kerja. Nah, itu pun tidak langsung saya action. Gitu. Saya berpikir kurang lebih maju mundurnya berpikir saya atau Iya. pertimbangannya itu 1 tahun. Oh. Jadi selama itu 1 tahun kurang lebih, sehingga Untuk menemukan. betul. Sehingga saya ada muncul atau inspirasi. inspirasi lah, gimana ya namanya juga kita karyawan lah Betul, ya. Karyawan betul. cukup buat makan, namanya di perantauan cukup buat makan, Iya, ngekos dan lain-lain. iya. Apalagi masih melajang gitu ya. Baru lulus SMA gitu. Iya. Jadi saya berpikir ulang, kalau saya ambil kuliah ya. Saya waktu itu memang pikirannya kuliah, tapi pada saat itu tidak ada atau belum ada target yang saya dapat. Saya harus jurusan apa. Oh, jadi belum nemu lagi nih ya, Betul. mau jurusan Nah, ini apa nih juga- gitu ya. Nah, ini juga penting ya. Iya, betul. Teman-teman yang belum Baru lulus fresh baru lulus, graduate gitu ya. Jangan khawatir, gitu. Jangan khawatir, nanti akan mengalir. Oh, ngalir aja Ngalir gitu ya, aja. Pak. Let it flow aja hidup Betul. itu. Tapi lebih bagus lagi kalian atau teman-teman di sana Sesuai. sudah punya target tersendiri. Oke. Itu akan lebih bagus gitu kan. Iya. Arahannya lebih tepat. Oke, Jadi betul. tidak banyak waktu yang akan terbuang. Tapi setidaknya ini cerita saya mudah-mudahan bisa buat Menginspirasi, memotivasi ya. menginspirasi teman-teman di sana gitu. Jadi lanjut, Iya. kebetulan pada saat itu saya mendapat kesempatan bekerja di kota saya sendiri gitu, yaitu di Balik Serang. lagi ke Serang. Di Oke. Serang. Nah, inilah kesempatan saya untuk mengambil momen gitu. Dan itu pun saya harus bekerja dulu selama beberapa bulan untuk saya daftar kuliah gitu kan. Oke. Tuh. Nah, pada saat itu saya bekerja di Serang ini gitu kan. Tidak sesuai harapan juga gitu. Oh, gitu. Tidak sesuai harapan gitu. Memang benar, Pak ya. Dengan ya saya tidak akan sebutkan perusahaannya. Iya, ya. oke. Jadi semua berbanding terbalik gitu kan. Berbanding terbalik pada saat saya kerja di Tangerang. Oh, gitu. Nah, pada Mungkin memang benar, Pak. Jadi setiap perusahaan tuh pasti ada plus minusnya gitu. betul. Jadi jangan berpikiran Kayaknya enak nih. Enak-enak aja nih. jadi jangan berpikiran harus sama lah, harus sesuai ini, Oh, sesuai iya, itu iya. gitu. Oh, perusahaan yang di sana begitu. Kok perusahaan di yang sini lu kayak begini. gini gitu ya, Pak? Ini Nggak bisa kembali lagi ya, jangan sampai punya pemikiran seperti itu gitu. Jadi kalau bisa dibilang, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, syukuri apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki gitu kan. Iya. Apalagi karyawan-karyawan ya, bersyukurlah karyawan-karyawan yang sekarang Yang masih memang bekerja. karena di Serang sendiri banyak perusahaan yang tutup, Pak. Kalau Iya, kita mau iya. ngomong ya, perusahaan yang tutup akibat dampak dari Pandemi ini. Betul. Pernah nggak sih selama ini tidak pernah sih merasakan down, tidak dapat pekerjaan gitu ya? Menjadi HRD atau memang Selama tadi kita sudah membahas gitu ya, membahas pekerjaan, terus Bapak lulus sekolah mungkin ya gitu. mungkin Pernah ada, down nggak, Pak? Ada. Saya pernah waktu itu down ya. Kurang lebih ya, saya tadi udah pernah cerita, udah saya ngomong ya. Kurang lebih 3 tahun, Mbak. 3 tahun itu bener-bener yang hampir kayak aduh putus asa banget ini, gua Betul. harus kemana nih gitu Betul, kan. Udah betul. nggak punya relasi, udah nge-apply kemana-mana tapi nggak ada panggilan. Itu Betul, gimana betul. lagi nih gitu. Kurang lebih selama 3 tahun 3 saya tahun merasakan itu ya, Pak ya. Dan Jadi- untuk membangkitkannya itu gimana nih, Pak? Ya, kalau saya lihat dari pengalaman yang saya dapat gitu kan, ya jangan sungkan untuk mencari informasi. Apalagi sekarang informasi lebih mudah ya, informasi lebih mudah, ada lowongan di mana, ada lowongan di mana, dan intinya jangan malas gitu. Oh, tuh nggak boleh malas ya, Jangan- teman-teman. Misal ada lowongan di sana,
ya kita play gitu kan. Kita play atau ya kirim langsung boleh, langsung atau, ke sana atau bertanya gitu kan, tanya kepada sumber yang tepat, apakah memang ada lowongan di sini Pak. Nah terus nih Pak, tadi kan kita sempat ngesinggung tentang relasi nih di Relasi. awal-awal Betul, tuh betul. ya. Ya. Tadi Bapak janji katanya nih gimana caranya gitu. Oke. Kan kita kadang-kadang banyak yang ngerasa nggak percaya diri gitu Ya. kan Pak, kayaknya ih dia mah ponakannya si ini, atau ih dia mah kenal sama si ini, jadi gampang saya mah apa tuh lah, akulah hanyalah kentang mungkin kan gitu sekarang gitu kan Pak. Itu gimana tuh Pak? Sebenarnya sih nggak harus ke itu siapa gitu. Sebenarnya relasi itu tergantung dari individu ya. Oh. Individunya kalau dia kurang bergaul atau kurang bisa berinteraksi dengan lingkungan ataupun orang lain, nah itu semakin sempit informasinya atau wawasannya. Jadi satu saran saya ya banyak-banyak bergaul, banyak-banyak mengobrol gitu kan dengan lingkungan sekitar gitu kan. Silaturahmi Betul, lah gitu ya Pak ya. Salah satunya silaturahmi. Karena rezeki itu datangnya dari orang lain. Iya betul Ya, betul. bukan maksudnya, sorry saya Melalui gitu melalui ya. orang lain, gitu. Ya Tidak datangnya dari langsung- Allah tentunya. Tidak langsung datang dari atas, langsung Iya. di hadapan kita. Kan bagaimana kita usahanya gitu ya Pak ya. Nah, ini salah satu bentuk usaha gitu kan. Yang kedua, kalau lulusan Presquad SMA, nah itu sebenarnya kenapa kita ngomong ada relasi, semakin sedikit kita akan Ruang bertemu- lingkupnya akan betul, berubah lebih luas, lagi, lebih luas lagi. Kita akan bertemu dengan rekan-rekan, teman-teman satu kuliah atau sekolahan ya kan. Orang-orang itu kan dari berbagai macam kalangan. Ya tentunya di situ ada peluang-peluang informasi, ada peluang-peluang apa yang kita inginkan gitu. Misalkan itu bapaknya kerja di sana gitu kan. Nah ini ya contohnya gitu. Oh si A bapaknya punya perusahaan ini gitu kan. Oh boleh dong, gua ikut nih sambil begini kan bisa begitu kan gitu. Jadi semakin luas wawasan kita, semakin banyak peluang yang akan kita dapat. Iya. Oke nih Bung Dad, kita lanjut ke Ya. pertanyaan berikutnya nih. Nah, apa sih tips and tricks untuk bagaimana caranya agar supaya dapat kerja yang cepet gitu? Ya untuk Presquad ya, Iya. untuk Presquad. Ah. Ya intinya untuk para Presquad nih, terutama ya, ini penting sekali. Iya. Banyak-banyak klik. Kalau sekarang kan klik pakai aplikasi ya, aplikasi itu banyak sekali sekarang yang untuk informasi lowongan pekerjaan. Betul. Dari situ bisa tersambung langsung ke perusahaan-perusahaan yang dituju. Gitu. Betul. Yang kedua untuk para Presquad nih, ya kan? Jangan pilih-pilih pekerjaan terlebih dahulu. Betul. Jangan lihat pekerjaan, oh kok saya backgroundnya di sini, tapi Kok adanya ini? gitu kan, saya ditempatkan Iya. di tempat yang kayak gini tidak nggak sesuai dengan background saya. Betul. Gitu kan. Jadi hal ini penting sekali untuk ambil momentum. Jadi intinya untuk para Presquad itu harus ketika ada kesempatan atau ada peluang sekecil apapun harus kita ambil. Harus diambil, jangan dilewatkan. Betul, jangan melihat waduh kok gajinya segini, saya sekolah mahal, saya sekolah ini. Ya, untuk para Presquad ingat, anggap kita itu sekolah lagi di perusahaan tapi dibayar. Gitu, ada, Walaupun gitu. mungkin gak seberapa dan tidak sesuai keinginan Betul, gitu kan. betul. Ini Tapi penting kan ini sekali. awal ya Pak ya. Betul. Karena ini akan membentuk mental, akan membentuk pengetahuan, Pengalaman. jati diri, terutama nanti akan timbul pengalaman gitu. Nah, kalau kita sudah punya pengalaman nanti juga akan Mengalir. ya. Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya Pak. Betul ya? sekali, Pak. Betul sekali ya. Terus
ya terserah, kalau sudah pengalaman mau kemana aja boleh kemana aja pilih boleh gitu. pilih. Kalau udah Jadi, punya skill yang memadai gitu ya Pak. betul. Ini kalau itu yang saya rasakan gitu, itu yang saya rasakan. Betul. Ketika sudah mempunyai pengalaman, sudah tahu gitu kan. Sudah pede juga Betul. sama ilmu kita. Ya bahkan saya sempat merasakan gitu kan. Iya. Ada 3 perusahaan waktu Iya, itu kan. betul. Saya melamar semuanya Diambil aja gitu ya Pak. betul, semuanya ini gitu, respon. Iya. Nah itu kan tinggal milih gitu. Iya. Tapi ya harus punya pengalaman dulu gitu. Jangan sampai yang press squad ini seperti itu. Milih-milih dulu. Nah, Jadi itu yang jadinya jalanin dulu lah, jalani dulu. Jalanin dulu bismillah gitu kan, untuk menimba ilmu di dunia industri atau Betul. di dunia kerja. Betul. Gitu. Jadi ya untuk press squad sekali lagi jangan milih-milih pekerjaan. jalani dulu. Jalani dulu. Buat banyak pengalaman betul, dulu. betul. Ya, jadi untuk yang pertanyaan kelima ini apa tips dan trik para ya terutama banyak melamar ke perusahaan mana ya, terus saja melamar. Jangan bosan gitu ya. Bosan. Pokoknya kan sekarang tuh gadget ya, apa-apa gadget gitu ya Pak ya. Jadi gunakan semaksimal mungkin lah ya. Iya, Jangan betul. cuman hanya main game doang Betul. mungkin Ini gitu kan sekarang ya. lebih mudah, klik itu tinggal klik udah terhubung dengan perusahaan yang dituju gitu. Karena kan banyak aplikasi pencari kerja gitu ya Pak ya. Dan informasi emailnya pun sudah ada. Iya. Makanya ya sebelum ini juga di tagnya Serang Cup Info sudah ada tips Iya. membuat CV. Tips baik membuat dan CV. benar. Tadi udah kita bahas ya. Tadi udah kita bahas gitu. Ya jadi Oke. itu untuk pertanyaan kelima. Untuk fresh graduate Betul. ya terutama ya. Jadi jangan pilih-pilih dulu nih. Iya. Apapun itu jalani aja. Betul sekali. Nah, Bung Det nih, pertanyaan kita yang terakhir nih. Khususnya Banten nih, di Banten ini kenapa sih di Banten khususnya di Kabupaten Serang banyak pengangguran? Nah, menurut pendapat pribadi Bung Det ini seperti apa nih? Apakah banyak ataukah biasa aja, sedang ataukah sulit sekali mencari pekerjaan di Kabupaten Serang dan kota ini, bagaimana? Sebenarnya sih kalau menurut pribadi saya ya memang di Banten sendiri kalau memang lihat angka pengangguran lumayan banyak ya, lumayan banyak. Kalau saya lihat di Banten sendiri ini ya perusahaan yang ada di Banten pun sebenarnya nggak sedikit gitu. Iya, sebenarnya banyak nggak sedikit. ya Pak. Jadi kalau ini pendapat ya, tentu Iya. ya ini kalau Pendapat pribadi pendapat ya, pribadi teman-teman. gitu kan. Heeh. Kalau saya lihat fenomenanya adalah di Banten sendiri khususnya gitu kan. Kenapa yang di perusahaan itu yang bisa bertahan adalah teman-teman atau rekan-rekan kita yang dari jauh. Atau kita bisa sebut perantau ya, perantau. Ini fenomena ini sebenarnya menggelitik gitu kan. Saya juga sempat ada riset gitu untuk ini kenapa gitu. Jadi kalau yang saya dapat dari riset saya itu kalau ini saya sendiri ya, saya sendiri, karena kalau dekat dengan rumah atau tempat kita gitu, lingkungan kita ya pola berpikirnya rata-rata ya, jangan tapi nggak semua ya. Rata-rata pola pikirnya, loh saya mah nggak kerja juga masih makan di sini gitu kan, atau masih hidup gitu kan. Istilahnya ada gitu beberapa yang ada pola pikir atau mindsetnya seperti itu. Maksudnya mindset orang Serang. Mindset. Atau gimana, Bung Des? Ya, Terusin. jadi gini Pak Produser. Sebenarnya pernah saya riset, bukan di Serang atau di Banten saja khususnya. Saya pernah riset di tempat-tempat lain di luar Serang, kayak di Bekasi, Cikarang, apa segala macam, sama semuanya. Jadi ini adalah satu pemikiran yang saya bilang tadi gitu kan. Loh, saya kan rumahnya di sini, nggak kerja di situ pun saya masih ada pekerjaan yang lain. Saya bisa dagang, saya bisa dari sawah gitu kan, dari hasil tanam gitu kan. Nah ini bukan khususnya di Serang saja gitu. Itu mungkin untuk pemikiran yang ya udahlah karena sulitnya banget nih nyari kerja, udahlah saya berdagang atau saya bertani gitu kan. Betul. Ada juga pemikiran yang memang motivasinya kuat gitu kan. Tapi kalau saran saya
ada yang di luar ini gitu kan. Kalau memang masih sulit mendapatkan pekerjaan, ya jangan patah semangat. Tapi menurut Bapak sendiri di Kabupaten Serang itu banyak atau enggak penganggurannya? Banyak ya. Dan berarti terhitung tergolong sulit ya mendapatkan pekerjaan itu. Betul. Makanya perlu upgrade ya, upgrade kemampuan diri kita. Nah, berarti apakah tidak adanya lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan ini yang ada di Kabupaten Serang, atau memang SDM dari warga-warga atau para pencari pekerja ini yang kurang gitu, Pak? Jadi kalau lowongan sih ada gitu, bukannya nggak ada. Saya bilang kenapa? Ada gitu ya, Pak? Ada pasti. Setiap perusahaan itu tiap bulan atau tiap ini ada kebutuhan keluar masuk karyawan, tapi sedikit gitu kan. Perbandingannya kuotanya dikit. Jadi yang butuh banyak gitu kan, tapi lowongannya cuma 1, 2, 3, yang butuh 100 orang, 300 orang. Betul. Bukannya nggak ada lowongan, ada tapi sedikit. Oh gitu. Begitu, apalagi tambah masa pandemi ini gitu ya Pak. Perusahaan-perusahaan juga masih mengerem untuk membuka lowongan besar-besaran. Untuk menambah kapasitas produksi. Iya. Jadi tipsnya adalah untuk rekan-rekan ya jangan patah semangat ya, sekali lagi. Walaupun kita fresh squad, coba kita tambah skill kita, upgrade gitu ya, dan pengalaman juga. Kursus kayak sekarang ada kursus bahasa Inggris, komputer mungkin ya Pak ya. Nah ini penting di perusahaan di Serang, di Kabupaten Serang khususnya itu banyak sekali peluang untuk di bahasa ya, penerjemah, translator. Karena memang investornya itu banyak kan dari luar. Oke. Nah, itu dia tadi nih teman-teman ya. Cukup menarik sekali ya di episode pertama ini bersama Bung Det tentunya ya, dan cukup panjang juga nih ya produser ya di episode pertama ini. Dan inti-inti yang saya tangkapkan dari berbincang bersama Bung Det ini adalah jangan patah semangat untuk teman-teman yang pencari kerja ya. Mungkin memang sulit sekali dalam masa pandemi ini, tapi terus saja dicoba ya Pak ya, terus dicoba. Jangan lupa doa dan ikhtiar tentunya, dan juga tadi bagaimana cara melamar kerja yang baik, membuat CV semenarik mungkin, jelas gitu ya Pak ya, dan juga nggak usah banyak-banyak lah nggak usah banyak attachmentnya ya, nggak usah banyak, jadi dilamparkan satu aja nih ya. Nah juga terus tadi mengupgrade ilmu gitu ya. Jadi walaupun kita fresh graduate, mungkin kita tidak ada biaya atau melanjutkan kuliah, terus aja jika mendapatkan pekerjaan di fresh graduate itu ya kerja dulu nabung gitu kan, seperti Bapak tadi gitu, nabung, atau tidak bisa mendapatkan beasiswa juga ya, yang penting jalani dan syukuri aja apapun yang didapatkan gitu. Dan ingat, jangan selalu puas dengan apa yang tidak dapat. Nah, terus mencoba gitu ya. Dan mungkin itu saja nih di episode kita di Serangkap Info tentunya yang perdana. Terima kasih Bung Det telah mampir dan mengobrol-ngobrol bareng kita nih. Dan teman-teman jangan kemana-mana, karena bukan jangan kemana-mana ya, kok jangan kemana-mana terus aja pantengin channel YouTube kita dan subscribe tentunya ya. Nanti juga untuk info-infonya ada di Instagramnya Loker Serangkap Info. Dan itu tadi, terima kasih, mohon maaf jika saya banyak salah kata tentunya bersama Bung Det dan Anita Gusman pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Serangkap Info, karir Anda dimulai dari sini.